Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kepada yang terhormat Kak Megi dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Eh, Pada kesempatan kali ini, izinkan kelompok kami, kelompok 6, akan mempresentasikan tentang implementasi kurikulum dan pembelajaran dalam perspektif pendidikan inklusif yang beranggotakan ada Amelia Latifah dengan NIM 2108552, 2, Kaisa Alia dengan NIM 2108639, kemudian ada Nadifa Aulia dengan NIM 2108117, kemudian ada Salsabila Nurhaija dengan NIM 2108928. Mungkin untuk pematerian pertama langsung saja kepada Salsabila, dipersilahkan. Ya, baik. Sebelumnya terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan mengenai alur pelaksanaan pendidikan inklusi. Untuk alur pelaksanaan pendidikan inklusi sendiri dapat dilihat pada gambar ya. Ini tuh dimulai dari masa transisi atau adanya masa peralihan dari jenjang SD atau SDLB ke SMP, SMP atau SMPLB ke SMA atau SMK, SMA LB atau SMA atau SMK ke perguruan tinggi atau ke industri dunia kerja. Nah, dilanjutkan dengan PPDB, identifikasi, asesmen, profil anak, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian dan evaluasi pembelajaran, serta laporan hasil belajar, yang dimana setelah adanya laporan hasil belajar ini, apabila masih dalam satu jenjang akan dilakukan asesmen ulang untuk pelaksanaan kelas berikutnya, dan apabila pindah jenjang gitu, misalkan dari SD ke SMP, itu akan melewati masa transisi. Untuk slide selanjutnya. Nah, masa transisi sendiri itu merupakan masa peralihan gitu dari suatu jenjang ke jenjang yang lain. Misalnya di sini ada masa transisi dari SD atau SDLB ke SMP. Nah, masa transisi dari SD atau SDLB ke SMP ini terdapat beberapa yang harus diperhatikan gitu. Di antaranya yang pertama, melalui PPDB sesuai dengan juknis daerah masing-masing, melengkapi persyaratan yang telah ditentukan daerah masing-masing dengan minimal membawa catatan khusus profil belajar peserta didik dari sekolah sebelumnya sebagai gambaran keadaan PDBK atau peserta didik berkebutuhan khusus. Kemudian PDBK dihantarkan oleh pihak sekolah jenjang sebelumnya ke jenjang yang akan dituju, atau misalkan dari SD ke jenjang SMP dengan menyerahkan data profil belajar PDBK. Kemudian jika berasal dari sekolah khusus atau SDLB, maka guru pada jenjang sebelumnya memantau selama kurang lebih 6 bulan terkait dengan adaptasi dari sekolah khusus ke sekolah umum. Kemudian harus adanya perlibatan orang tua sebagai motivator bagi PDBK dengan kondisi baru di sekolah umum, pengalih tanganan atau referral kepada guru BK untuk memperhatikan secara khusus terkait adaptasi awal PDBK di sekolah umum, serta konsultasi kepada guru di jenjang sebelumnya jika terjadi masalah pada PDBK terkait adaptasi dan proses pembelajaran. Kemudian selanjutnya ada masa transisi dari SMP atau SMPLB ke SMA atau SMK. Sebetulnya untuk poin 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11 yang ada di masa transisi dari SMP atau SMPLB ke SMA atau SMK ini sama dengan masa transisi jenjang sebelumnya yang dari SD ke SMP. Namun ada perbedaan yaitu pada poin 3, yaitu profil PDBK menjadi acuan di SMA atau SMK untuk menentukan jurusan. Di mana seperti yang kita ketahui gitu ya, bahwa di SMA atau SMK ini sudah ada jurusan seperti IPA, IPS dan bahasa jika di jenjang SMA, kemudian SMK seperti adanya tata boga, listrik, dan sebagainya. Kemudian jika ada hasil pemeriksaan psikolog dan atau surat keterangan dokter dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan jurusan peserta didik sesuai dengan kondisi dan kemampuan PDBK. Kemudian penentuan jurusan peserta didik mempertimbangkan dengan kondisi dan kemampuan PDBK agar tidak menghambat pada saat proses pembelajaran dan praktik. Dan yang terakhir yaitu program PKL tetap dilaksanakan untuk PDBK disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan peserta didik
di mana jika PDBK tidak memungkinkan untuk PKL di luar lingkungan satuan pendidikan, maka satuan pendidikan dapat menyelenggarakan PKL di sekolah yang disesuaikan dengan kondisi PDBK dan sarana prasarana yang tersedia di satuan pendidikan. Untuk selanjutnya ada masa transisi selanjutnya. Ada masa transisi dari SMA LB atau SMA atau SMK ke perguruan tinggi, di mana pendaftaran ke perguruan tinggi melalui jalur umum untuk peserta didik yang tidak memiliki hambatan intelektual. Kemudian pendaftaran secara khusus ke perguruan tinggi yang menerima PDBK dengan hambatan intelektual dan pembekalan materi keterampilan sederhana diberikan kepada peserta didik yang memiliki hambatan intelektual selama masa transisi. Kemudian masa transisi yang terakhir yaitu ada dari selanjutnya ada SMA LB atau SMA atau SMK ke slide selanjutnya. Ke perguruan tinggi, ke dunia industri dan kerja. Nah, untuk masa transisi ke dunia industri dan kerja ini, untuk bekerja pada dunia usaha dan dunia industri, PDBK atau peserta didik berkebutuhan khusus ini harus memiliki sertifikat kompetensi keahlian. Nah, untuk memenuhi poin 1 atau sertifikat kompetensi keahlian ini, PDBK berhak mengikuti uji kompetensi yang diadakan di sekolah dengan menggunakan skema khusus untuk mendapatkan sertifikat kompetensi keahlian dari BNSP yang mengacu pada SK3 PD SLB atau Satuan Pendidikan Khusus. Selanjutnya ada PPDB atau penerimaan peserta didik baru, di mana PPDB ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas, yaitu dalam pasal 11B yang berbunyi pemberian afirmasi seleksi masuk di lembaga penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kondisi fisik peserta didik berkebutuhan khusus berdasarkan keterangan dokter dan atau dokter spesialis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, masih di slide yang itu. Nah, untuk pemberian afirmasi ini misalnya melalui jalur khusus pendidikan inklusif diatur dalam pasal 12F dalam kebijakan itu menyebutkan bahwasanya jika adanya peserta didik berkebutuhan khusus harus dilakukannya penyesuaian rasio. Misalkan jumlah guru dengan jumlah peserta didik di kelasnya. Misalkan jumlah peserta didik berkebutuhan khusus masing-masing rombongan belajar itu ada 2. Nah, jika ditemukan peserta didik dengan karakteristik kategori yang berat, maka dalam satu kelas itu tuh hanya boleh ada 1 peserta didik berkebutuhan khusus, seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Salsabila. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Di sini ada tentang identifikasi dan asesmen, di mana identifikasi merupakan suatu proses untuk menemukanali keberagaman peserta didik. Prinsip identifikasi dibatasi untuk menentukan individu yang diduga mengalami hambatan sehingga belum dapat ditentukan potensi apa yang dimiliki oleh peserta didik. Sedangkan untuk asesmen sendiri adalah suatu proses yang sistematis dan komprehensif untuk menggali permasalahan secara mendalam untuk mengetahui apa yang menjadi masalah, hambatan, keunggulan, dan kebutuhan individu. Slide selanjutnya. Ya, selanjutnya ada penyusunan profil peserta didik, di mana untuk menyusun program maupun penyusunan program pembelajaran diperlukan matriks perencanaan atau planning matrix atau profil peserta didik sebelum menyusun program pelayanan. Matriks perencanaan merupakan suatu kerangka kerja sederhana berbentuk tabel yang mengutamakan pendekatan positif partnership. Matriks perencanaan adalah deskripsi
pemetaan tentang kondisi peserta didik berkebutuhan khusus secara individu. Deskripsi yang diberikan berupa informasi kondisi aktual, hambatan atau kelainan, karakteristiknya, dampak, strategi layanan, dan media yang diperlukan dalam intervensi. Membuat matriks perencanaan untuk PBDK sangat penting gitu untuk dilakukan eh, agar untuk memotret perkembangan anak mulai dari karakteristiknya serta dampaknya pada lingkungan sekolah maupun keluarga. Tujuan pembuatan matriks perencanaan ini adalah untuk mempermudah proses identifikasi karakteristik, menentukan metode pembelajaran, dan mengevaluasi peserta didik berkebutuhan khusus. Slide selanjutnya. Ya, untuk prosedur pengembangan matriks sendiri perencanaannya sebagai berikut. Yang pertama, mengkategorikan data hasil asesmen berdasarkan jenis hambatan atau kelainan PDBK. Peserta didik membuat tabel mapping PBDK berdasarkan jenis hambatan atau kelainannya sesuai hasil temuan asesmen. Kemudian menuangkan temuan hasil kondisi aktual karakteristik anak pada tabel mapping yang telah dibuat, kemudian menganalisis dampak temuan kondisi aktual anak dan dituangkan pada tabel yang telah dibuat. Yang kelima, menganalisis strategi layanan pada setiap temuan kondisi aktual dan dituangkan pada tabel yang telah dibuat. Yang terakhir, menganalisis skala prioritas layanan berdasarkan berat ringannya dampak yang telah dituangkan. Kemudian slide selanjutnya. Kemudian ada perencanaan pembelajaran, di mana perencanaan pembelajaran ini merupakan langkah untuk menghasilkan program dan proses pembelajaran bagi PBDK. Program pembelajaran disusun berdasarkan hasil asesmen dan matriks perencanaan. Program pembelajaran disusun berdasarkan hasil asesmen dan matriks perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Setelah deskripsi pemetaan karakteristik kebutuhan khusus, disusun skala prioritas yang menggambarkan urutan urgensi masalah yang harus segera ditangani. Mungkin sekian yang saya sampaikan. Untuk pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Amelia. Kepada Amelia, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Untuk selanjutnya ada materi mengenai penilaian asesmen pelaksanaan pembelajaran. Setelah pelaksanaan pembelajaran, kegiatan selanjutnya adalah penilaian. Penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian peserta didik. Tahapan-tahapan penilaian pembelajaran yang dilakukan adalah merumuskan tujuan penilaian, mengembangkan instrumen penilaian, melaksanakan penilaian, mengolah hasil penilaian. Penilaian pembelajaran berbentuk penilaian formatif dan juga sumatif. Penilaian untuk mengukur dan mengambil keputusan tentang sejauh mana kemajuan yang dicapai oleh peserta didik. Apakah peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, serta menentukan program tindak lanjut yang akan dilakukan. Selanjutnya, ada laporan hasil belajar. Laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai, serta strategi tindak lanjut. Kenaikan kelas PDBK atau peserta didik dilakukan apabila sudah menuntaskan capaian pembelajaran pada fase yang telah ditentukan oleh guru atau lintas fase sesuai dengan kemampuan peserta didik. Sekolah memiliki keleluasaan untuk menentukan kriteria kenaikan kelas dengan mempertimbangkan yang pertama adalah laporan kemajuan belajar, lalu selanjutnya laporan pencapaian proyek penguatan profil pelajar Pancasila, selanjutnya portofolio peserta didik, lalu paspor keterampilan atau skill paspor dan rekognisi pembelajaran lampau untuk peserta didik SMK, lalu prestasi akademik dan non-akademik, lalu ekstrakurikuler dan penghargaan peserta didik dan tingkat kehadiran.
Untuk tingkat kehadiran, sekolah dapat melakukan fleksibilitas, terutama bagi peserta didik autis yang sering mengalami tantrum. Sistem kelulusan bagi PDBK ditentukan oleh sekolah apabila telah mengikuti proses pembelajaran sesuai kondisi yang waktunya telah ditentukan oleh kurikulum yang berlaku. Selanjutnya ada evaluasi pelaksanaan. Evaluasi pelaksanaan di sini yaitu pelaksanaan dari pendidikan inklusi. Evaluasi pelaksanaan pendidikan inklusi adalah evaluasi terhadap layanan pendidikan dan kinerja satuan pendidikan dalam rangka pelaksanaan pendidikan inklusi yang memenuhi standar nasional pendidikan sebagai bagian dari proses pengendalian, penjaminan, penetapan, dan peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Evaluasi ini bisa menggunakan model CIPP, yaitu konteks, input, proses, dan produk. Untuk konteks evaluation terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif meliputi unsur penilaian terhadap latar belakang, tujuan pendidikan inklusif, kerjasama terhadap instansi lain, dan penerimaan peserta didik. Untuk evaluasi input terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif meliputi sarana prasarana kurikulum dan sumber daya manusia. Untuk evaluasi proses terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif meliputi pembelajaran, pelayanan PDBK, pembiayaan, dan monitoring. Untuk evaluasi produk terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif dengan melakukan penilaian terhadap dampak prestasi peserta didik dan hambatan penyelenggaraannya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Amelia. Untuk pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Nadifa. Kepada Nadifa dipersilahkan. Iya, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, untuk penerapan kurikulum. Untuk penerapan kurikulum sendiri, sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dapat memberikan layanan akomodasi yang layak sesuai dengan karakter dan kebutuhan khusus peserta didik dengan menerapkan model kurikulum duplikasi dan modifikasi. Model kurikulum duplikasi adalah kurikulum untuk PDBK yang disamakan dengan kurikulum peserta didik reguler. Sedangkan kurikulum modifikasi adalah kurikulum reguler yang diubah agar sesuai dengan kemampuan PDBK. Modifikasi dapat dilakukan pada aspek sebagai berikut. Yang pertama ada tujuan, ada isi, yang ketiga ada proses, yang keempat ada evaluasi. Selanjutnya ada proses pelaksanaan pembelajaran dalam pendidikan inklusif. Jadi ada dua gitu, pembelajaran secara klasikal dan pembelajaran secara individual. Dalam pembelajaran klasikal ini, pada tahap ini guru harus memodifikasi proses pembelajaran. Proses pembelajaran berkaitan dengan yang pertama modifikasi isi. Modifikasi isi ini biasanya yang dimodifikasi adalah materinya. Misalnya pada anak reguler, pembelajaran MTK ini tentang volume bangun ruang gitu. Nah, tetapi pada anak ABK ini disesuaikan. Misalnya volume bangun ruang kan anak ABK belum sampai ke tahap itu, maka diturunkan ke mengenal bangun ruang gitu. Lalu yang kedua modifikasi soal, di mana modifikasi soal ini disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Gitu. Yang ketiga modifikasi alat. Modifikasi alat ini misalnya menggunakan braille atau program JAWS atau Job Access with Space dan penggunaan bahan sumber ajar yang berbeda atau khusus. Yang keempat ini modifikasi tempat. Sebentar. Penilaian dapat dilaksanakan di tempat tertentu secara individual, penempatan tempat duduk pada lokasi tertentu. Lalu ada modifikasi waktu, di mana dalam modifikasi waktu ini anak berkebutuhan khusus diberikan waktu yang lebih lama daripada anak reguler. Lalu untuk pembelajaran PPI-nya sendiri, pada pembelajaran PPI ini disesuaikan oleh hasil asesmen yang telah dilakukan. Adapun langkah-langkah pelaksanaan PPI yang pertama ada pembentukan tim PPI. Dalam pembentukan tim PPI ini biasanya ada guru, ada dokter, ada GPK, ada tenaga ahli, ada guru BK, terapi, kepala sekolah, dan psikolog.
Lalu yang kedua, menilai kebutuhan anak sesuai dengan hasil asesmen tadi. Yang ketiga ada mengembangkan tujuan pembelajaran. Yang keempat ada merancang metode dan prosedur pembelajaran. Dan yang kelima ada menentukan alat evaluasinya. Selanjutnya ini ada perbedaan dalam implementasi kurikulum. Sebentar. Yang pertama ada di Yogyakarta salah satu sekolah di Yogyakarta yang diteliti oleh Ratri Sulistianingsih 2017, di mana hasil temuannya adalah 14% sekolah inklusi menyelenggarakan sekolah sesuai prinsip penyelenggaraan sekolah inklusi. Para penyelenggaraan sekolah dasar inklusi Kota Yogyakarta juga menerapkan 8 prinsip, yaitu dalam penerimaan peserta didik baru, identifikasi, adaptasi, kurikulum, merancangkan bahan ajar, serta upaya membuat kegiatan pembelajaran sampai ramah anak, lalu penataan kelas yang ramah anak, asesmen, mengadakan data, pemanfaatan media pembelajaran, adaptasi, penilaian dan evaluasi pembelajaran. Lalu yang kedua, itu ada tempatnya ada di SMP Al Irsyad Purwokerto yang dilakukan oleh Aryan Sahidi 2016. Dalam temuannya, kegiatan identifikasi anak dilakukan dengan 5 keperluan, yaitu penjaringan, pengalihan tangan, lalu ada klasifikasi perencanaan pembelajaran, dan memantau kemajuan pembelajaran. Di sekolah SMP ini ada 3 model pengembangan kurikulum. Yang pertama ada umum, yaitu reguler. Yang kedua ada umum dengan modifikasi, dan yang ketiga ada kurikulum individualisasi. Untuk tenaga pendidiknya sendiri ada guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru pendidikan khusus. Untuk sarana dan prasarana sendiri yang ada di sekolah dapat mengajukan ke Dinas Pendidikan Kabupaten atau Provinsi jika dibutuhkan. Kegiatan belajar mengajar integrates in the regular classroom, lalu ada one-to-one teaching, lalu ada small group, lalu ada program khusus, dan ada terapi. Lalu yang ketiga ada di salah satu sekolah di Yogyakarta juga, yaitu sekolah inklusif Sekolah Dasar Taman Muda Ibu Pawiyatan Yogyakarta yang diteliti oleh Winda Andriani 2017. Dalam temuannya, yaitu adalah penerapan kurikulum untuk anak berkebutuhan khusus dan anak reguler disamakan pada materinya. Namun dalam proses pembelajaran dan evaluasinya dilakukan beberapa penyesuaian antara lain adanya pendampingan pada masing-masing siswa berkebutuhan khusus dan tidak ditetapkan kriteria ketuntasan minimum. Lalu selanjutnya ada Taman Kanak-kanak di Kecamatan Gajah Mungkur, Semarang, yaitu dilakukan oleh Abdur Rahim 2016, di mana penemuannya adalah pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada setting inklusif masih sama dengan pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas umum. Namun demikian, karena di dalam setting inklusif terdapat peserta didik yang heterogen, maka dalam kegiatan pembelajaran penerapan prinsip-prinsip umum dan prinsip-prinsip khusus sesuai dengan kelainan peserta didik. Dalam pelaksanaan pendidikan inklusi di sekolah reguler dibutuhkan guru yang unggul, tangguh, dan mampu menciptakan iklim kelas yang ramah. Dengan begitu, seluruh peserta didik akan merasa diakui dan dihargai keberadaannya. Seorang guru wajib memiliki segala sesuatu yang erat hubungannya dengan bidang tugasnya, yaitu pengetahuan, sifat-sifat kepribadian, serta kesehatan jasmani dan rohani. Ada 3 kemampuan yang harus dimiliki oleh guru unggul dan tangguh di sekolah inklusif. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nadifa
Untuk selanjutnya dipersilakan untuk Amel. Baik, untuk selanjutnya ada implementasi pendidikan inklusi di Sekolah Alam Ramadhani Kediri. Eh, Praktik pendidikan inklusi di SAR menerapkan sistem Among Ki Hajar Dewantara. Dalam praktiknya, ABK dan anak normal berada dalam kelas yang sama. Pendampingan dilakukan dengan penuh perhatian, kasih sayang, toleransi, dan penanaman empati. Anak berkebutuhan khusus yang telah diketahui bakat spesialnya akan didampingi dan didorong untuk mengembangkan bakat tersebut. Terdapat banyak perubahan positif atas perilaku ABK yang awalnya sulit dikendalikan. Masing-masing orang tua juga merasa puas dan bersyukur atas perkembangan yang terjadi pada anak-anaknya. Selanjutnya, ada implementasi pendidikan inklusi di sekolah SD, SMA di Kalimantan Selatan. Dengan temuannya, yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah telah menghasilkan pengembangan pendidikan inklusif di sekolah-sekolah di Kalimantan Selatan. Sebagian besar kepala sekolah mendukung penerapan kelas inklusif. Sebagian besar guru bersedia bekerja dengan siswa berkebutuhan khusus, dan orang tua siswa reguler menerima konsep inklusif. Dalam praktiknya, pelaksanaan pendidikan inklusif bervariasi dari satu sekolah ke sekolah lain tergantung pada persepsi kepala sekolah dan kemauan guru dalam hal bagaimana menerapkan pendidikan inklusif. Untuk selanjutnya ada di Depok antara Juni 2018 hingga Agustus 2018 dengan hasil penelitian menunjukkan gambaran kompetensi pengajar yang bervariasi. Pada kompetensi pedagogik, pengajar kesulitan mengenal karakteristik siswa berkebutuhan khusus dan merancang program pembelajaran individual. Kompetensi kepribadian pengajar, ada yang merasa bahwa pengembangan pengajar bukan tanggung jawabnya. Kompetensi sosial, untuk pengajar masih kesulitan berkomunikasi dengan siswa dengan hambatan komunikasi. Kompetensi profesional pengajar bergantung pada latar belakang pendidikan dan kemampuan belajar individu. Sekian, mungkin selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Amelia. Untuk selanjutnya, kesimpulan akan dibacakan oleh Salsabila. Iya, baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan membacakan mengenai kesimpulan dari presentasi sore hari ini, di mana pelaksanaan pendidikan inklusif dikembangkan dari hak fundamental, tetapi dalam prakteknya membutuhkan alur penanganan yang praktis. Diawali dengan memperhatikan masa transisi peserta didik berkebutuhan khusus dari satu jenjang ke jenjang berikutnya, kemudian adanya PPDB melalui pemberian afirmasi misalnya jalur khusus pendidikan inklusi, identifikasi dan asesmen, penyusunan profil belajar peserta didik, perencanaan pembelajaran, proses pelaksanaan pembelajaran, penyusunan program pendidikan individual atau program pembelajaran individual, penilaian, pelaksanaan pembelajaran yang berbentuk penilaian formatif dan sumatif, laporan hasil belajar, serta evaluasi pelaksanaan pendidikan inklusi yang dilakukan dalam rangka menciptakan pelaksanaan pendidikan inklusif yang memenuhi standar nasional pendidikan sebagai bagian dari proses pengendalian, penjaminan, penetapan, dan peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Salsabila. Untuk selanjutnya, langsung ke sesi diskusi saja, Pak. Ya, ke sesi diskusi saja dulu langsung. 2 sesi, 1 sesinya 3 pertanyaan ya. Baik, Pak. Ya, baik. Bagi teman-teman yang mau bertanya, dipersilahkan. Ya, baik, Haula. Bagaimana? Ya, baik. Terima kasih. Sebelumnya izin bertanya. Tadi itu dalam pendaftaran PDBK ke perguruan tinggi, tadi itu sudah disebutkan ada jalur umum dan juga jalur khusus. Boleh dijelaskan lebih lanjut bentuk pendaftaran jalur khusus tuh seperti apa gitu? Apakah sama seperti PPDB di sekolah gitu melalui afirmasi atau seperti apa? Begitupun dengan jalur umum itu seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih, Haula. Untuk teman-teman, silakan yang mau bertanya, dipersilahkan.
Izin bertanya, untuk kelompok. Baik, Azkia, dipersilahkan. Terima kasih. Untuk pertanyaannya adalah bagaimana alur atau prosedur dari transisi ABK yang tadinya di sekolah reguler atau inklusi ke SLB gitu. Apakah alurnya masih sama seperti alur transisi yang lainnya atau ada perbedaan? Begitu. Terima kasih. Baik, Azkia, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin Bapak selagi menunggu izin untuk berdiskusi. Ya, silakan sambil diskusi saja dulu. Sudah berapa pertanyaan? Baru 2, Bapak. Oke. Yang bertanya silakan tulis di chat ya, chat grup WA. Oh ya teman-teman, ini sebelumnya juga saya sampaikan bahwa di perkuliahan hari ini ya, mungkin yang teman-teman berkuliah dengan saya melalui Jimit, jadi kan direkam nih. Dan untuk kegiatan perkuliahan ini selalu saya upload di YouTube ya. Jadi teman-teman, mungkin pertemuan sebelumnya sebagainya jika melalui Jimit biasanya saya upload di YouTube. Jadi teman-teman yang ingin akses atau apa silakan bisa bertanya atau apa ya. Jadi perkuliahan hari ini pasti akan saya upload di YouTube seperti itu ya. Mungkin untuk pertanyaan dari Haula akan dijawab oleh Salsabila. Kepada Salsabila dipersilahkan.
Iya, baik, terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Haula tadi tuh kan bertanya mengenai, apakah bisa lebih dijelaskan gitu mengenai, apa sih tadi tuh jalur masuk yang umum sama khusus yang buat di PTN. Nah, kalau tadi dari apa sih, dari presentasinya mah gitu ya, kalau jalur umum teh buat peserta didik yang tidak memiliki hambatan intelektual dan jalur khusus teh buat peserta didik yang memiliki hambatan intelektual. Nah mungkin kan kalau misalkan jalur umum mah seperti yang kita ketahui itu kayak ada SNBP, kalau zaman aku mah ya SNMPTN, SBMPTN yang gitu-gitu. Nah jalur khususnya teh kayak ada yang, eee, peserta didik yang kurang mampu sama yang ABK gitu, peserta didik berkebutuhan khusus. Jadi, sepengalaman saya mah, bedanya teh di situ. Nah, kalau misalkan buat pendaftarannya mah mungkin itu tuh bisa, terlebih dahulu ditanyakan juga ke kampusnya gitu. Misalkan kan ada aja kampus yang, eee, mungkin jurusannya itu belum menerima, eee, peserta didik berkebutuhan khusus karena takutnya nantinya tidak terlayani. Misalkan selain itu juga, tidak diterimanya tuh karena takutnya, nanti dalam pembelajarannya tuh, eee, terhambat gitu, tidak berkembang. Mungkin seperti itu, barangkali dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih kepada Salsabila. Eee, aku izin nambahin dikit ya. Biasanya, sebelum masuk ke kayak tes gitu yang SNMPTN atau apa sebutannya sekarang, biasanya kan harus registrasi dulu, dan pendaftaran ulang. Nah, di situ kalau misalkan, peserta berkebutuhan khusus itu ada, kayak melengkapi, data, ketunaannya apa gitu, dilengkapi. Nanti, tesnya itu akan disesuaikan oleh, ketunaan tersebut, seperti itu. Mungkin dari teman-teman, ada yang mau menambahkan atau seperti apa? Apa, Mah? Apakah dari teman-teman ada yang mau menambahkan jawaban? Atau bagaimana dari Haula sendiri? Sudah cukup. Terima kasih Salsa, Keke. Ya, baik. Terima kasih kepada Haula juga yang sudah bertanya. Untuk selanjutnya, pertanyaan dari Azkia, akan dijawab oleh Amelia. Baik, untuk mutasi, mungkin prosedur umumnya sama gitu. Ketika akan berpindah sekolah seperti pengajuan berkas, lalu ya verifikasi berkas oleh sekolah yang dituju dan mungkin nanti penerimaannya gitu mungkin
Ya mungkin dikarenakan Amel nge-lag, jadi, coba tambahkan jawaban yang belum sempat Amel sampaikan. Kalau untuk dari SD ke SLB ya tadi tuh pertanyaannya. Nah, kalau untuk itu tuh sebetulnya, kalau untuk prosedurnya mah sama aja. Tadi kan sempat disebutin juga ya, kalau dari masa transisi itu bisa dari SMA LB atau SMA atau misalkan dari sekolah luar biasa ini atau sekolah umum ke sekolah, eee, reguler gitu. Soalnya kan ini masa transisi dari, eee, ABK ke sekolah inklusi. Nah, kalau untuk pertanyaan yang Kia tadi sebetulnya, eee, prosedurnya tuh kurang lebih sama, kayak adanya, eee, pemenuhan berkas-berkas, kemudian perlibatan orang tua dan guru yang sebelumnya itu tuh masih sama gitu. Namun kalau misalkan yang SD awalnya tuh bukan SD inklusi yang kayak mindahin ke SLB-nya tuh karena ketidaksanggupan, ada kemungkinan di SLB-nya tuh justru dilakukan asesmen ulang dari awal gitu. Jadi seolah-olah si peserta didik berkebutuhan ini khusus ini tuh baru dimasukkan ke sekolah. Kan kalau misalkan, eee dipindahin dengan adanya profil atau misalkan hasil asesmen awal mah setidaknya untuk dipindahkan ke sekolah selanjutnya tuh kayak ada catatan. Nah, kalau misalkan yang belum sama sekali itu tuh nanti si SLB-nya kayak ngulang dari awal lagi gitu. Mungkin sekian, barangkali teman-teman yang lain ada yang bisa menambahkan kembali gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Salsabila. Baik, apakah ada teman-teman yang mau menambahkan jawaban? Dari Azkia sendiri, bagaimana Sudah Azkia? terjawab, terima kasih ya. Ya, apakah teman-teman ada pertanyaan lain atau saran pendapat masukan kepada kelompok? Dipersilahkan. Bapak mungkin dari teman-teman sudah tidak ada lagi yang mau bertanya.
Ya, Pak, mohon maaf, sepertinya sudah tidak ada lagi teman-teman yang ingin bertanya. Oke, tidak ada lagi yang bertanya teman-teman? Tidak ada? Loh, suara saya terdengar? Terdengar. Terdengar, Pak. Oke, terima kasih ya kelompok 6 telah mempresentasikan materinya dengan sangat baik ya. Jadi juga memberikan contoh ya beberapa hal mengenai bagaimana implementasi pendidikan inklusi untuk saat ini ya. Tadi juga membahas bagaimana alur mereka melakukan penerimaan, melakukan identifikasi, penyusunan profil, selanjutnya ada perencanaan dan mengasesmen dan sebagainya. Tentu memang ini adalah salah satu yang harus dilakukan oleh sekolah ketika menerapkan pendidikan inklusi, terutama ketika sekolah-sekolah menerima PDBK. Ya. Apa? Tahu PDBK itu apa, teman-teman? Peserta didik berkebutuhan khusus, Pak. Ya, bagus. Jadi peserta didik dengan peserta didik berkebutuhan khusus. Tentu saat mereka menerima peserta didik berkebutuhan khusus, tentu ada beberapa prosedur yang harus pertama orang tua siapkan dan juga pihak sekolah lakukan. Ya, karena memang untuk melayani anak-anak berkebutuhan khusus ini tentu akan berbeda. Ya, terutama bagaimana sistem itu harus mendukung proses penerimaan, bahkan nanti proses pembelajaran yang akan dilakukan oleh pihak sekolah, seperti itu. Dan juga pihak dari kelompok juga memaparkan bagaimana alurnya ya, alur dari PDBK itu, atau penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus, seperti itu. Tentu ini menjadi catatan untuk kita semua, agar memang kita harus tahu prosedurnya, ya, prosedur dari bagaimana alur penerimaan tersebut. Dan tadi juga saya lihat ada 2 pertanyaan ya yang disampaikan atau ditanyakan oleh Haula dan Askia ya. Pertama, bagaimana mereka menanyakan alur umum bagi anak-anak berkebutuhan khusus dan juga di perguruan tinggi, seperti itu. Tentu ini menjadi catatan buat kita juga ya, bagaimana proses penerimaan di perguruan tinggi, seperti itu. Nah, mungkin sekedar informasi atau sharing saja ya. Untuk di SD misalkan, saya lihat sekarang kan namanya sistem zonasi ya. Tentu ketika sistem zonasi ini adalah agar pendidikan itu merata. Pendidikan itu jangan ada sampai ada tertimpang lah antara takutnya kan kalau dulu ada sekolah yang unggulan, sekolah yang lebih baik dari sekolah yang lain, seperti itu, sehingga dibentuklah atau dibuatlah aturan sistem zonasi agar anak-anak bisa bersekolah di lingkungan terdekat dengan rumahnya, seperti itu. Nah, bagaimana dengan PDBK? Nah, tentu kalau PDBK juga, dan memang saat ini yang saya lihat untuk sekolah inklusi itu masih sedikit ya, untuk penerapan saat ini masih sedikit, dan banyaknya itu yang menerima anak atau peserta didik berkebutuhan khusus itu banyaknya dari sekolah swasta ya. Bahkan sekarang kecenderungannya ketika sekolah menerima PDBK itu sistemnya itu 1 tahun sebelum siswa tersebut masuk. Nah, ini salah satu klien yang saya pegang itu sekarang kan kelas, kalau nggak salah sekarang kelas 5 menuju kelas 6. Dan sekarang sudah mulai mencari sekolah. Dan memang kalau sekolah di rumahnya memang tidak ada sekolah inklusi. Kalau mau menerapkan sistem zonasi, makanya orang tua klien saya ini mencari sekolah swasta, dan memang 1 tahun sebelumnya itu harus sudah masuk, karena memang yang kita ketahui bahwa sekolah inklusi ini menerimanya tidak banyak.
satu kelas mungkin 1 atau 2 sampai 3 seperti itu sih PDBK-nya, sehingga memang sistemnya itu waiting list seperti itu, atau kadang-kala mendaftar terlebih dahulu agar nanti di tahun sebelumnya sesudahnya bisa diterima dan sebagainya. Dan itu juga masih melalui sistem diobservasi atau di assessment seperti itu, sehingga memang kadangkala ada beberapa ketika PDBK masuk melihat hasil asesmennya, nah nanti disampaikan ke orang tuanya, ini kadangkala bisa diterima atau tidak seperti itu. Itu juga masih ada melalui proses seleksi lagi, bukan seleksi ya, sejenis tes lah seperti itu, sehingga memang itu menjadi apa namanya dilema juga untuk orang tua yang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus yang memang tidak memiliki sekolah inklusi atau tidak ada sekolah inklusi di sekitar rumahnya seperti itu. Nah, bagaimana di perguruan tinggi? Memang sekarang di perguruan tinggi baik itu SNBP, SNBT, ya, SM seperti itu sudah memang ada beberapa universitas ya yang bahkan ya kemarin sempat ada beberapa viral itu. Ada beberapa universitas yang menerima jalur ini yang lebih seru ya, jalur content creator ya. Kalau nggak salah di universitas mana kayak gitu ya, di Surabaya atau apa. Itu bahkan dapat golden ticket ya. Ada yang tahu nggak? Golden ticket ya. Seperti itu. Ini juga saya lihat ada beberapa universitas yang menerima khusus untuk disabilitas. Ya, saya lihat sekarang sudah ada itu pembukaannya khusus untuk disabilitas. Memang sudah ada beberapa universitas, belum diterapkan kepada beberapa universitas ya. Tapi ini sudah mulai ada kemajuan bahwa untuk berkebutuhan khusus itu atau disabilitas itu di dalam formulirnya itu ada khususnya seperti itu untuk peruntukan untuk mereka. Dan juga memang di beberapa misalnya SNBP atau SNBT juga ada beberapa yang bisa kita pilih, misalkan kalau disabilitas bisa memilih itu. Dan universitas kita juga ada yang menerima jalur prestasi khusus yang disabilitas. Ada memang seperti teman-teman kita itu ada yang diterima melalui jalur prestasi khusus untuk disabilitas. Dan tahapnya itu selain mereka harus mendaftar, mereka juga harus diwawancarai oleh ketua prodi seperti itu. Jadi jalurnya memang ada beberapa berbeda-beda setiap universitas. Tapi memang yang paling penting adalah ada jalur untuk penerimaan khusus untuk disabilitas. Memang sudah ada beberapa. Itu di ranah universitas atau perguruan tinggi. Di ranah perusahaan juga sekarang sudah ada, baik itu perusahaan maupun PNS ya. Penerimaan PNS sekarang sudah saya lihat beberapa yang ada tadi yang disampaikan oleh Haula ya, yang afirmasi ya, melalui afirmasi atau disabilitas juga ada. Misalkan formasinya untuk yang penerimaan PNS. Itu selalu ada saya lihat dilakukan oleh pemerintah. Tentu memang dari segi kuantitasnya tidak banyak yang diterima, misalkan ada 2 sampai 3 orang yang diterima dalam satu formasi seperti itu. Tapi ini menunjukkan ada kemajuan dari pemerintah untuk fokus juga kepada teman-teman yang disabilitas seperti itu untuk penerimaan PNS dan sebagainya. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Askia ya. Pada kasus anak berkebutuhan khusus yang berpindah ke sekolah reguler atau di sekolah inklusi ke sekolah segregasi. Jadi dari awalnya dari sekolah reguler atau inklusi pindah ke sekolah segregasi, apakah melalui jalur prosedur yang sama, transisi dan sebagainya. Ini sebuah base kasus ya. Jadi jika ada yang dari sekolah inklusi ternyata memang tidak tertangani nih oleh guru atau pihak sekolah, sehingga perlu adanya mungkin tidak tertangani sehingga sekolah merekomendasikan untuk siswanya pindah atau PDBK-nya pindah ke sekolah SLB ya. Nah kalau di SLB kan sudah jelas ya, pasti mereka di SLB itu pasti sudah menerima anak berkebutuhan khusus atau PDBK seperti itu. Dan ketika misal dia anak tersebut atau siswa tersebut pindah ke SLB atau sekolah segregasi, tentu
yang dilihat adalah pertama hasil dari observasi atau catatan dari dokter, mungkin dokter tumbuh kembang dan sebagainya, itu pasti ada ya kebutuhannya untuk sebagai persyaratan bahwa menunjukkan bahwa anak ini atau siswa ini berkebutuhan khusus, itu pasti ada. Terus selanjutnya surat pengantar atau dari surat pengantar dari sekolah dan sebagainya, pasti itu mungkin bisa juga disiapkan atau dibuat oleh sekolah yang sebelumnya. Tapi biasanya kalau di SLB itu tentu ketika ada siswa pindahan dan sebagainya, kalau memang anak tersebut berkebutuhan khusus, tentu menurut saya tidak terlalu persyaratan tidak terlalu rumit ya. Misalkan memang dari kedokteran atau dari persyaratannya itu misalkan menunjukkan bahwa anak tersebut berkebutuhan khusus seperti itu. Itu biasanya yang terjadi pada beberapa SLB seperti itu ya. Oke, teman-teman juga tadi kelompok juga menyampaikan mengenai ketika diterima apa saja yang akan dilakukan oleh pihak sekolah. Nah, tadi juga disampaikan melalui prosedur ini ya, identifikasi dan asesmen ya. Dan juga setelah itu ada hasil profil siswanya seperti apa. Dan juga nanti memang banyak hal yang harus disiapkan oleh sekolah, baik itu pedoman identifikasinya, asesmennya. Tentu juga guru-guru atau pihak sekolah juga harus menyiapkan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan anak. Tentu itu akan dibedakan antara PDBK dengan anak-anak tipikal lainnya seperti itu. Sehingga memang penting sekali menurut saya itu diterapkan, karena yang kita ketahui bahwa tentu PDBK ini memiliki kemampuan yang berbeda dengan anak-anak tipikal seperti itu. Jadi saya lihat kelompok sudah bagus nih memaparkan beberapa contoh dan di makalahnya juga sudah sangat bagus seperti itu. Dan juga tadi menyampaikan beberapa contoh dari sekolah yang menerapkan atau menyelenggara pendidikan inklusi seperti itu. Oke, sampai di situ teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Ada yang menemui kasus gitu atau seperti apa mengenai implementasi kurikulum dan pembelajaran? Enggak? Ada yang ditanya teman-teman? Belum, Bapak. Tidak, Pak. Oke, kalau tidak ada, baik. Saya ingin teman-teman seperti biasa, ya, ini kita sampai jam berapa ini? Sampai jam 5:10 ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Seperti biasa, saya ingin teman-teman buka spot lagi ya untuk saya akan melakukan absen ya. Sebentar saya buat dulu diskusinya. Sebentar ya.
Oke, di temuan 9 di diskusi silakan teman-teman lihat ya. Sudah terlihat ya? Oke, sebentar saya tayangkan. Oke, ini terlihat ya teman-teman. Materi hari ini itu implementasi kurikulum dan pembelajaran dalam perspektif pendidikan inklusif. Nah, menurut Anda, berdasarkan opini dan argumentasi Anda, sejauh mana implementasi pendidikan inklusif di Indonesia? Teman-teman bisa mengambil opininya atau menambah opininya dengan menambahkan link dari jurnal atau berita yang terkait materi yang kita bahas. Silakan. Jadi teman-teman bisa menyampaikan opini Anda seperti apa penerapan pendidikan inklusif di Indonesia dan bisa menambahkan opininya dengan share link berita atau jurnal ya. Silakan. Dapat dipahami teman-teman tugasnya? Dapat, Baik, Bapak. Pak. Oke, silakan. Saya tunggu chatnya sampai jam 16.15 ya. Setelah itu saya akan baca satu-satu sambil mengabsen.
Yang sudah masuk itu Ika ya. Teman-teman, hari ini yang presentasi siapa aja tadi? Ada Keisha, Bapak. Oke. Di spot, coba di spot bisa tidak kamu upload? Itu kan saya sudah buat di spot file tugas, ya. Sebentar. Tugas satu. Oh, bukan, sebentar. Saya ini dulu. Cek dulu. Sebentar, oke.
Oke, coba cek di tugas 2, Oke. Bisa nggak buka? Di spot ada tugas 2, kumpulkan PPT dan makalahnya di spot. Saya pengen lihat bisa atau tidak. Baik, Pak, sebentar. Jadi teman-teman, nanti saya lihat kalau bisa, misalkan bisa Keisha mengupload, itu teman-teman nanti dimohon untuk mengumpulkan PPT dan makalahnya di setiap pertemuan teman-teman. Misalkan hari ini pertemuan 9 itu kelompok 6. Berarti di pertemuan 7 itu kelompok 5 mengupload. Nah, nanti saya akan buatkan ininya membuka aksesnya seperti itu. Cuman saya lihat dulu bisa atau tidak. Karena teman-teman semua hasil perkuliahan baik itu tugas dan sebagainya sekarang wajib untuk diupload di spot seperti itu. Ya. Bisa, Kay? Bisa, Pak, tapi cuma pilih salah satu mau makalah atau PPT-nya gitu. Jadi nggak bisa 2 file gitu. Hanya satu aja ya pilihannya ya? Iya, Pak. Sebentar saya lihat dulu. Oke, berarti gini aja. Saya, kalau di pilihannya itu ada ini nggak, Kay? Pilihan teman-temannya. Misalkan Keisha nih yang upload, tapi bisa mengklik anggotanya. Bisa nggak? Tidak bisa, Pak. Hanya satu aja ya? Iya, Oke. Berarti gini, Kay. Nanti saya buatkan, berarti ada 2. Makalah dan PPT gitu ya? iya, Pak. Sebentar. Oke, ini makalah dulu. Jadi tugas 2 makalah ya. Di tugas 3-nya PPT. Yang upload hanya ketua aja ya. Oke. Sudah saya buat, Kay. Coba di-upload. Tugas 2 dan tugas 3 ya. Baik, Pak. Oke, sambil Keisha ini mengupload, saya cek hasil dari diskusi. Oke. Ini Ika ya, Ika sudah masuk. Oke, sambil saya absen ya. Ika. Selanjutnya Arin ya, sudah masuk. Arin, ada Arin? Ada, Bapak. Oke. Arin. Hadir. Oke, Elsa. Hadir, Bapak. Oke. Askia. Hadir, Pak. Askia. Selanjutnya ini siapa nih? Nggak ada namanya nih. 2106. Saya, Pak. Siapa? Cynthia, Pak. Cynthia ya? Iya, Pak. Oke. Sedikit banget komennya Cynthia. Oke. Nadifa ada? Hadir, Pak.
Nadifa. Mana nih? Hadir, Pak. Oke. Salsabila Nurhaliza. Selanjutnya ini siapa nih? 2317024. Anissa, Bapak. Anissa. Oke. Anissa. Anissa Mairanda. Iya, Pak. Oke. 2105907 siapa? Nadia, Bapak. Nadia Istiqomah. Nadia Istiqomah. Mana Nadia? Nadia Istiqomah ini. Tadi kayaknya ada yang chat ya. Iya, Sasabila. Oke, silakan. Sampai mana tadi? Tadi sampai siapa? Iya, Bapak. Sampai Nadifa ya? Nadia. Nadia. Nadifa udah ya? Sudah, Pak. Kalau 2105907? Nadia, Bapak. Oh, Nadia. 2106108? Iren, Bapak. Oh iya, ini Iren. Iren. Bapak sudah diupload untuk tugasnya. Oke, nanti saya cek ya. Iren. Debbie. Debbie. Ada Debbie? Hadir, Pak. Debbie udah pulang ke Belitung? Udah seminggu. Aduh. Banyak nih uang Debbie-nya nih. Di Belitung kan banyak timah. Iya, banyak. 200 lebih kan triliun. Ya. Andini hadir ya. Hadir, Pak. Iya. Oke. Safira. Mana Safira? Pak. Mana namanya nih? Hadir, Pak. Oh, ini Safira Indah ini ya. Oke, lanjut. Salsabila Aulia. Hadir, Pak. Oke, lanjut nih siapa nih? 2106040. Siapa? 40 ujungnya. Saya lihat dari sini siapa nih? Nabila ya? Nabila? Nabila Siti Nurjanah, bukan? Ya. Lupa ini kayaknya nimnya ya. Lanjut. Oksa. Oke. Hadir, Pak. Oke, Oksa ya. Mesti gini aja sebentar. Sampai Oksa ya tadi ya? Iya, Pak. Oksa. Ini siapa nih? 2108522. Saya Pak Amel. Amel ya. Amelia ya. Iya, Pak. Lanjut Ulan. Ada ya Ulan ya. Sorry. Ada, Pak. Sorry. Hadir. Lanjut Amalia Dwi. Oke. Selanjutnya Hairun Nisa. Ada ya? Hadir, Pak. Lanjut Tiara Dewi. Hadir, Pak. Tiara Dewi ya.
Lanjut Arik. Hadir, Pak. Arik udah di kampung Arik? Udah, Pak, di Ciamis, Pak. Wah, Ciamis. Ini siapa nih? 2108639. Saya, Pak, itu yang Siapa? bawahnya tadi kepencet yang atasnya. Pantesan dikit banget di Devira. Devira ya. Devira bukan? Bukan Bapak kalau yang itu. Ini siapa tadi barusan? Keisha, Pak. Oh iya, Kelsia, sorry, Kelsia. Keisha atau Kelsia? Keisha ya? Keisha, Pak. Oke, lanjut. Ini siapa nih? 2106108 102. Saya, Pak. Siapa? Gali, Pak. Wah, si Gali ini. Gali, Muhammad Gali. Januar. Sekali Muhammad Januar Gali. Oke, Haula. Haula ada? Hadir, Pak. Hah, Hadir, Bapak. Haula ya. Oke, sebentar ya cari namanya. Ada nggak ya? Oh, ini. Lanjut. Haula ada. Ini belum dipanggil siapa? Ada yang belum dipanggil? Radiatul. Oke. Hadir Bapak. Oke, ada yang belum dipanggil teman-teman? Saya Pak. Siapa? Saya Pak belum. Siapa? Hairatul. Oh, ini saya baca aja deh. Doni ada nggak Doni? Doni nggak ada ya? Oke. Iya Salsabila ya, ada ya? Ada Pak. Khairatulina ada? Ada Bapak. Pak, saya, Pak, nggak bisa, Pak. Lagi di perjalanan pulang, Pak. Lupa passwordnya, Pak. Siapa itu? Yasir, Pak. Yasir. Oh, ada ya Yasir ya. Nanti beri komentar ya Yasir ya. Oke, Yasir ada ya. Listi ada Listi? Ada nggak Listi Yohani? Tidak hadir ya. Messi Fauzia. Mei. Hadir Bapak. Udah buat komentar? Lagi proses Bapak. Yasir hadir ya. Taris ada Taris? Safa dulu deh. Safa ada nggak? Safa Nazwa. Hadir Bapak. Safa hadir. Taris ada Taris? Nggak ada ya Taris ya? Oke. Semuanya udah. Bapak, mohon maaf memotong. Ini Teh Raudatun Mardiah. Tadi katanya terbuka yang membuat topik baru. Jadi beliau tuh kekirimnya ke topik baru. Pak. Oh gitu. Ya nggak apa-apa. Tapi ada hadir kan beliau? Ada Pak. Oke. Jadi yang tidak hadir ini ada 4 ya. 3. Ada Taris, ada Listi, dan Doni. Oke. Fix ya teman-teman, ada 3 orang tidak hadir. Saya simpan. Oke. Baik. Sebelum berakhir perkuliahan ini saya mau menyampaikan tugas. Ya, sebentar. Jadi teman-teman nanti buka tugas 1. Itu ada tugas ya. Tugas kelompok. Kemarin kelompoknya saya belum menambahkan ini. Jadi ini ada berapa orang jumlah semuanya? Mahasiswanya?
Ada 35, Pak. 35 ya, oke. 35. Dibagi berapa nih? 35. Kalau 5 orang kebanyakan. Dibagi 3 aja deh. Nanti ada yang 4 ya. Teman-teman nanti buatkan. Jadi nanti setelah ini teman-teman silakan buat kelompok ya. Itu 3 sampai 4 orang ya. Jadi kalau 35 dibagikan 3 berarti ada 10 kelompok pokoknya. Sisanya ada yang 4 ya. Sebentar. 35 bagi 3 bisa 11 sih. Udah. Ini aja 10 kelompok pokoknya mah. Ada 10 kelompok, nanti buatkan artikel opini tentang implementasi kurikulum pembelajaran dan perspektif inklusi. Ini temanya. Nanti judulnya silakan teman-teman mau buat seperti apa. Misalkan ini ada saya buatkan contoh, mengurai benang kusut pendidikan inklusi. Itu contoh, itu judulnya. Pokoknya teman-teman membuat artikel opini. Artikel opini itu pendapat teman-teman ya. Sehingga itu menjadi sebuah opini membahas tentang implementasi kurikulum dan pembelajaran dalam perspektif pendidikan inklusi. Tujuan dari artikel ini untuk menggali pemahaman teman-teman tentang implementasi kurikulum dan pembelajaran dalam konteks pendidikan inklusi ya. Mahasiswa diminta untuk menulis sebuah artikel opini yang menganalisis, mengevaluasi, dan memberikan pandangan pribadi mereka terhadap proses implementasi kurikulum dan pembelajaran dan dalam memfasilitasi inklusi bagi siswa berkebutuhan khusus ya, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus. Artikel ini harus mencerminkan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip inklusi dalam pendidikan serta mampu mengidentifikasi tentang peluang, solusi, dan implementasi inklusif. Contoh artikel opini sudah saya linkkan, dan ini rubrik penilaiannya ya. Ada kelengkapan dan kualitas konten, yaitu yang berhubungan dengan analisis dari implementasinya kurikulum, penjelasan jelas ya tentang prinsip-prinsip inklusi, menggunakan bukti atau data yang ada, serta melampirkan juga di dalam artikel tersebut gambar atau ilustrasi, misalkan penyelenggaraan berinklusi, mungkin di situ ada gambar anak Down syndrome dan sebagainya. Bisa 1 sampai 2 foto ya sebagai ilustrasi seperti itu. Ini kreativitas berdasarkan ide yang teman-teman tuangkan, sudut pandang. Selanjutnya ada literaturnya itu minimal 3 referensi yang teman-teman gunakan, baik itu jurnal, buku, maupun berita, dan lain-lain. Minimal 5 tahun terakhir ya, harus update juga. Ini ada konsistennya. Jadi kalau teman-teman menggunakan PDBK, ya gunakan terus PDBK. Kalau teman-teman menggunakan siswa berkebutuhan khusus, bisa itu terus. Jadi konsisten dalam penulisannya. Selanjutnya ada kesimpulannya. Oke. Sejauh ini pengumpulannya terakhir itu tanggal 18 bulan 4 jam 23.50. Di dalam artikel cantumkan juga judul ya dan nama teman-teman. Kalau misalkan 3 atau 4 orang dalam artikel tersebut. Dan di bawahnya mencantumkan juga referensi. Oke, ada yang ingin tanyakan mengenai tugas ini? Teman-teman? Bapak izin bertanya. Ya, silakan. Bikinnya di Word aja kan, Pak? Ya, bikinnya di Word, nanti dikirimkan, nanti diupload aja tugasnya. Jadi jangan langsung di spotnya, ya. Bapak, maaf, Taris hadir Pak, tadi lagi ke belakang. Ke belakangnya kemana nih Taris nih? Lagi masak Bapak. Oh gitu. Ini Ibu logistik nih nggak berubah-berubah ini. Di P2M logistik, sekarang logistik juga di rumah ya? Taris ya? Iya Bapak. Oh? Oke. Jadi Ibu logistik ya di rumah ya? Oke. Maka teman-teman ada yang tanyakan lagi?
Mana tugasnya? Pokok tugasnya di ini ya, di tugas 1 ya. Ya, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Tuh sudah terpampang ya tugasnya. Oke, silakan Salsabila. Bapak berarti Bapak izin tanya berarti untuk kelompoknya beda dengan kelompok yang presentasi ya, Pak? Ya, bedain Karena aja. Bedain oh, aja. ya, Jangan terima sama. kasih. Ya, biar teman-teman bisa saling kenal lagi. Ada lagi? Ada lagi? Bentuknya Word ya, jangan PDF. Kalau PDF itu nggak bisa kadang-kadang nggak bisa di ini. Cek. Ada lagi teman-teman? Cukup? Sudah jam 4.38 ini. Mungkin ada yang mau berburu tajil. Cukup, Pak. Oke. Cukup, Bapak. Cukup ya. Oke teman-teman. Berdasarkan jadwal hari ini tidak seharusnya ada kuis ya, tapi kuisnya jadi di forum aja. Karena memang biar mengabsen juga seperti itu kehadiran teman-teman. Saya rasa cukup untuk hari ini. Terima kasih. Apa? Mohon maaf tadi di kolom komentar saya tidak ada muncul di komentar, Pak. Pertemuan berapa itu? Yang sekarang tadi untuk kuisnya kayak Pak. Tapi hadir kok, Nggak Pak. ada kuis, nggak ada kuis. Hari ini Oh. hanya komentar di pertemuan 9 ya, dicek ya. Yang di tugas berapa, Pak? Kalau yang tugasnya untuk tugas terakhir kumpul tanggal 18 itu di tugas 1. Yang tadi yang kolom komentar itu loh, Pak. Kalau kolom komentar di pertemuan 9 itu ada namanya diskusi. Di diskusi ya, Pak? Ya. Itu ada di pertemuan 9, ada diskusi. Kamu klik saja, terus selanjutnya kamu buatkan komentar di situ ya. Baik, Bapak. Oke. Jadi itu teman-teman, untuk tugasnya di tugas 1 silakan dikumpulkan berdasarkan jadwal. Dan selanjutnya untuk teman-teman yang sudah presentasi kemarin ya, baik kelompok 1 sampai kelompok 5, nanti saya akan buatkan linknya di spot atau tugasnya di spot, nanti tinggal di-upload saja untuk PPT dan makalahnya, termasuk juga untuk kelompok sampai ke berapa kelompok nih? Kelompok 8, kelompok 7, 8, 9 seperti itu. Nanti saya akan buatkan, nanti teman-teman tinggal upload saja di spot tersebut. Saya rasa cukup untuk hari ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya teman-teman. Karena ini di bulan puasa, saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dalam perkuliahan hari ini. Dan juga sebentar lagi Lebaran, saya dalam mata kuliah pendidikan inklusi ini mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, baik secara perbuatan maupun secara lisan, dan mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga teman-teman di hari yang fitri ini semakin banyak hal yang dipelajari, semakin banyak hal yang dimengerti, sehingga menjadi manusia yang ke depan sangat dibutuhkan dan sangat berguna untuk bangsa dan negara ya. Cukup dari saya, terima kasih banyak. Akhir kata saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat minal aidin wal faizin ya teman-teman semuanya. Silakan boleh keluar. Ya, Pak. Maaf, Pak. Dan badan juga, Bapak. Ya, Semangat, sama-sama. Aidin. Yuk.